Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak soleh dan solehannya bunda. Apa kabarnya hari ini sayang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam pramuka. Salam. Jadi hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran pramuka part 2 yang akan dibawakan oleh Bunda Pita. Hari ini sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bunda ingin memberikan saran kepada anak soleh dan solehanya Bunda. Untuk pelajaran pramuka ini sediakan satu buku catatan khusus pramuka ya. Jadi semua materi pertama dan materi hari ini dicatat di buku catatannya sayang. Supaya pada saat keadaan sudah normal, barulah kita mempraktekannya semuanya dari materi yang dicatat di buku catatan khusus pramuka. Jadi siapkan sayangnya satu buku khusus untuk pramuka, materi-materi pramuka ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube-nya Bunda supaya informasi dan video yang update akan anak-anakku ketahui. Nah, itu gunanya subscribe ya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang pramuka penggalang. Sebenarnya harus sejarah kepramukaan, tetapi Bunda pikir anak-anakku sudah memperoleh sejarah kepramukaan di tingkat SD atau siaga tentunya. Karena itu awal dasar pengenalan setelah salam itu kemudian sejarah kepramukaan. Makanya Bunda langsung ke pramuka penggalang karena anak-anakku sudah masuk tingkat SMP yaitu penggalang. Kalau SD masih siaga, kalau sudah SMP penggalang. Nah, apakah pramuka penggalang itu? Penggalang adalah sebuah golongan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang itu berusia 11 sampai 15 tahun. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan. Dengan adanya peristiwa bersejarah itu, maka Kongres Para Pemuda Indonesia dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jadi ini tingkatan setelah siaga masuk ke penggalang. Itu juga ada jenjang usianya, jadi diperhatikan ya. Satuan-satuan terkecil dalam pramuka penggalang itu disebut regu dan kesatuan dari beberapa regu disebut pasukan. Setiap regu beranggotakan 5 sampai 10 orang pramuka penggalang dan dipimpin oleh seorang pimpinan regu yang disingkat menjadi pinru yang dipilih oleh anggota regu itu sendiri. Nah, masing-masing pimpinan regu atau pinru ini akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pimpinan regu utama yang disebut pratama. Nah, pasukan yang terdiri dari beberapa regu tersebut dipimpin oleh seorang pratama. Dalam golongan pramuka penggalang ada 3 tingkatan, yaitu pertama penggalang ramu, 2 penggalang rakit, dan 3 penggalang terap. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh gambar blitz yang biasa dikenakan di baju pramuka dan ditempelkan di sebelah kiri. Nah, jika kalian masuk di penggalang ramu, maka blitznya hanya 1. Kalau kalian masuk di penggalang rakit, maka blitznya 2. Kalau kalian masuk di penggalang terap, maka blitznya ada 3. Jadi setiap blitz membedakan di mana golongan pramuka kalian bergabung. Setiap anggota penggalang yang telah menyelesaikan SKU, syarat kecakapan umum, berhak mengenakan TKU, tanda kecakapan umum, sesuai tingkatannya yang dikenakan pada lengan baju sebelah kiri bawah tanda barung berwarna dasar merah. TKU untuk penggalang berbentuk sebuah janur yang terlipat 2 dengan gambar manggar, yakni nama bunga pohon kelapa, jadi manggar ya. Jadi setiap anak-anakku telah menyelesaikan syarat SKU dan TKU, maka akan diberikan sebuah seperti blitz yang akan ditempelkan juga di seragam pramuka kalian, yaitu gambar manggar
atau bunga pohon kelapa. Nah, selanjutnya, kode kehormatan bagi pramuka penggalang terdiri atas janji yang disebut Trisatya. Nah, ini salah satu kode kehormatan dan wajib anggota pramuka menghafalnya. Bagaimanakah bunyinya? Nah, kita sama-sama membaca dan melontangkan suaranya ya. Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. Nah, lanjut. Nomor 2, ketentuan moral yang disebut dasa dharma. Bagaimanakah bunyi dasa dharma itu? Yuk kita sama-sama membaca dasa dharma. Dasa dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi ini dasa dharma untuk menunjukkan moral sebagai anggota pramuka. Biasanya Bunda menyingkatnya Taci, Papa, Re, Rahedi, Bersu supaya dasa dharma mudah dihafal. Ini juga wajib loh anak-anak pramuka menghafalnya selain Trisatya, dasa dharma, dan juga tanda-tanda kepramukaan itu nanti materi selanjutnya. Jadi anak-anakku ditulis di buku catatan pramukanya dulu ya, kemudian baca dan hafalkan. Nah, itulah tadi materi-materi kita hari ini. Anak-anakku jangan lupa dicatat ya di buku catatan pramuka kalian masing-masing, dan juga menerapkan sebagai anggota pramuka yang disiplin, patuh, dan beriman. Jadi hari ini materinya cukup sekian. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan komen di kolom komentar di YouTube-nya Bunda. Nah, mari kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Nah, sebelum Bunda tutup, Bunda akan putarkan lagu Himne Pramuka. Himne Pramuka ini seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang wajib dan anak-anak pramuka harus tahu juga sayang, dan menghafalnya kalau bisa, karena ini Himne Pramuka seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya tapi di lingkup pramuka. Yang tahu atau yang hafal lagunya, nyanyi bareng yuk. Himne Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan.